malam Aulek ya, kan malam ya paling kami malam dari apa itu jam 2 kan dari pulang ibadah Jam satu 2. pulang ke rumah mandi mandi sekarang kalau buat aku kami tahu dari itu mana karasnya mandi buat orang dari satu malam barang mandi ya Tradisi yang ditahan dan antara sebagai hiburan kita pada terakhir yang terakhir sebagai ikut terima kasih kepada Bapak Ibu terima kasih ya bertahan uang sedikit yang ibu keluarga dengan yang sedikit. Baik, sebelum kita masuk ke pembukaan, terlebih dulu kita meminta keluarga Maria berkuasa mengenai kita sudah kita yang mengangkat kita berkata semua baik. Mari berdoa. Kembali kami mendapat Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih karena pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan letakkan bagi kami. Jadi kami boleh mengangkat kasih kami, saudara kasih kami untuk kasih di tempat ini. Kita bakal istirahat dan Tuhan telah menuntut perjalanan kami dan memberikan kami waktu yang baik sehingga kembali berada di tempat ini untuk mengucap syukur bersama-sama, saling menguatkan sebagai keluarga yang berduka cita pada hari ini. Terima kasih buat tuntunan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan,
seluruh rangkaian acara dari pagi sampai pada menjelang sore ini Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, sebelum kami semua berpisah satu dari yang lain, kami mau bersekutu dalam hadirat Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami rindu, kami terus ditemukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta biarlah Engkau memberkati pertemuan kami pada sore ini Tuhan. Engkau yang memberkati persekutuan ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu dengan kasih sayang-Mu dan hadirat-Mu. Engkau memberkati dan menguatkan kami semua. Engkau memberkati dan menguatkan hamba-Mu yang membuka kita keluarga yang ada di tempat ini. Berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari yang baru, hari-hari yang tanpa kehadiran kami ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu. Terima kasih, waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini untuk memurahi. Biarlah kami semua hadir di tempat ini boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami membuka dan mengawali acara ibadah kami pada siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berkasihan Tuhan punya, kali ini kita mengucapkan kita mengingat dia, kita menganggurkan dia dengan mengatakan tujuan kita. Yesus setia. Walaupun cuma kata-kata
selalu mengampuni kami, Kau selalu memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapak, sudah pulang kerja dan memahami kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Tuhan yang hadir. Terlebih kuat dari tempat ini Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, memampukan mereka untuk menghadapi pencobaan. Biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama kata-kata amin. Haleluya. Baik, sekarang kita akan berikan persembahan sebelum kita pada Tuhan. Semuanya kita bersama-sama berdoa. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pernyataan sungguh nyata dari ibadah pengukuran dalam yang pertama, kedua, ketiga, bahkan pada saat ini Tuhan kami boleh menyelesaikan prosesi pemakaman secara baik. Itu bukan karena kuat oleh kami. Kami percaya itu semua karena kita kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat unsur kelimpahan dalam hidup kami. Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kami. Jika pada saat ini kami rindu memberikan persembahan syukur kami, Tuhan berberkati hati kami, tangan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Bersama persembahan ini juga Tuhan, bersama tubuh dan jiwa kami, sebagai persembahan yang hidup yang kudus diperkenan di hadapan. Begitu juga Tuhan untuk kehidupan selanjutnya, untuk pekerjaan kami, keluarga kami, persiapkan hanya ke dalam tangan. Karena kami percaya Kau sumber pertolongan, sumber berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surga. Kami siap memberikan persembahan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, saudara, kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita dengan kata-kata saudara.
kasih untuk persembahan kita semua dan Yesus memberkatinya. Sekarang kita belum diam serta hatinya kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang mampu menguatkan kita, menuntut setiap keadaan kita dapat kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadikan kita akan kekuatan serta kehidupan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami hadir hari ini semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau sumber daripada penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, menghibur keluarga rumah tangga di tempat ini, menghibur saudara kami terkasih, Bapa Tuhan, menghibur anak-anaknya, menghibur keluarga besar, dan menghibur semua kami yang hadir dan seluruh jemaat Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa penghiburan sejati itu hanya daripada Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berbicara Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran kami, mencuri merampas damai dan sejahtera di tengah kami. Sepakat sehati dan tempat ini kami mengikat tolak bahkan hancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa,
Berfirmanlah bagi kami juga siap untuk membenarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua kita yang rindu mendengar firman Tuhan sore hari sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa perhiburan sejati itu menyatakan daripada Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya membawa satu renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, ya, terlebih bagi keluarga rumah tangga itu yang mana istri ibu terkasih dan menjadi panggil Tuhan. Kita akan buka bersama-sama Roma 8 ayat 28. Seperti semua kita sering sekali untuk membaca firman Tuhan ini, tetapi sore hari ini kita gunakan kembali secara khusus dari keluarga dan tempat ini yang juga kita sekalian. Roma 8 ayat 28 kalau kita lihat. Kalau sudah ketemu sama-sama kita akan bacakan 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagian judul khotbah saya pada saat sore hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi Bapak Ibu sekalian tidak ada yang kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, terlebih terhadap kehidupan manusia. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi hanya kebetulan begitu saja. Tidak mungkin. Kita tahu ada seorang pribadi yang merancangkan segala sesuatu itu. Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang disembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah aktor, dialah karena dia langsung bersama jadi terjadi. Saya mengenal betul Bapak Ibu sekalian, keluarga rumah tangga di tempat ini. Saya teringat waktu Pak Pendeta Ruji Nahan almarhum, beliau waktu itu bisa berapa tahun yang lalu, tahun berapa kita menikah? 2015, tahun 2015 beliau Pak Ruji telepon, Ken katanya. Ken itu bukan panggilan, bukan Kennedy, bukan Aken. Karena itu mama saya, om saya. Kalau Pak Pendeta panggil Ken, waktu lain Kennedy. Kalau Pak Ruji panggil Ken, itu memang om saya, Ken katanya. Ngarain nak. Nah itu anak-anak buah kandung sekarang. Kalau ngarain ada anak rumah, anak ini seru baru ya kan kandung tuh. Ah, ya mak. Ngarain tugas rumah. Oke, aku itu kan pendeta, tak jauh pendeta dan malah sidang, kita ngambil. Jadi kan nggak mungkin saya kan sebagai orang tua membayar kursi. Ya rasanya itu enak kalau ada orang lain yang ikut mendukung. Karena mungkin dia begini, kalau pemberkatan maunya di gereja Indonesia, tapi kan nggak enak kalau saya sendiri yang ngomong. Harus ada orang lain. Berarti tugas saya apa om? Ngarai mak. Kau ubat mendukung aku. Aku sampai kita panggil ngarai. Kita manggilnya bahwa bapak PP itu berdekat. Dia mungkin kita pemberkatan demikian. Sekeluarga lah. Jadi itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu pada ke sana. Ya, kita cerita lalu Pak Uji membawa saya. Dia kali waktu itu dapat dari penghalang kita mau betul tahun 15 ini. Jadi bawa ke sana akhirnya saya juga menyampaikan niat itu dan kebutuhan ya PP dan istrinya waktu itu diberkati istrinya itu dari akhirnya tahun berapa dikandung 15 ya 2015. Bapak Ibu ada satu yang sangat luar biasa. Saya sangat mengenal keluarga ini dari situ lalu pada saat persiapan pernikahan mereka, saya juga diminta supaya mereka ini dalam pernikahan. Waktu itu mereka datang ke rumah rutin waktu kami tinggal di Putih waktu itu beberapa kali pertemuan. Dan memang waktu itu saya nggak nyangka kalau setelah beberapa tahun kemudian istri beliau itu menjadi seorang pemimpin puja yang luar biasa. Ingat waktu Natal setahun yang lalu atau tahun yang lalu rasanya.
waktu nyanyi lagu dangdut apa itu judulnya? Oh, hitam atau putih? Wah, ingat kan? Itu sangat berkesan itu. Wah, ramai satu gereja itu. Waduh, luar biasa. Dulu yang kita kenal pendiam, dulu yang kita kenal, waduh, nggak mungkin bisa ekspor gitu kan, bisa menjadi pendiam. Cuma saya lihat begitu luar biasa. Jadi saya mengenal dulu keluarga ini, bahkan dalam pelayanan juga tinggal di rumah. Saudara kami PPM ini, ya, isinya baik sekali, yang ternyata makanan dan lain sebagainya. Sama makanan di rumah ini, hamba-hamba Tuhan juga, ibu dan pelayanan. Jadi saya melihat betul bahwa luar biasa, tetapi itu lagi seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi bahwa kepercayaan itu adalah rahasia daripada Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat tadi bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saya kira kalau ada barang berharga yang kita miliki, tentu kita jaga. Tentu kita tidak akan izinkan tangan-tangan jahil atau pencuri mengambil. Apalagi saudara tahu kita adalah milik Tuhan yang berharga. Amin. Alkitab mencatat bahwa dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak awal. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal ada, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada suatu pun dari sana. Artinya bahwa setiap langkah kita sebelum kita bakal anak apa firman Tuhan, itu sudah ditentukan, sudah tertulis hari-hari. Artinya saya mau bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dalam rancangan. Bapak Ibu, tidak masalah dengan cara apa orang itu dipanggil Tuhan, itu dalam cari penalti atau kecelakaan dan lain sebagainya kita. Tetapi satu hal bahwa semua rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa sembarangan. Dalam Mazmur 139 ini berkata, maka melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari kalian. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi bagian kita hari ini kita menerima apa yang Tuhan berikan dari kita. Amin. Apa yang kali ini kita terjadi dalam hidup kita menerima. Hari ini Bapak Ibu, sekalian kita belajar bagaimana kita menerima segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, pada saat tantangan itu terjadi, pada saat pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan mengucap syukur. Kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kuat kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mengalami tantangan, pada saat kita mengalami pergumulan seperti ini, maka yang kita lakukan adalah berdoa dan mengucap syukur. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana damai dan sejahtera Allah itu tinggal dalam hati kita. Damai sejahtera yang harus tinggal dalam hidup kita. Meskipun kita dalam persoalan, meskipun kita dalam tantangan, kalau ada damai dan sejahtera dalam hidup kita, maka aman. Tapi kalau pada saat persoalan datang lalu kehidupan kita kalau tidak tahu harus kemana, maka itu menjadi isu dan besar dari kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dari keluarga, rumah tangga ini pada saat mengalami tantangan persoalan seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah berdoa dan mengucap syukur. Pada saat kita berdoa membawa segala sesuatu kepada Tuhan, membawa kekuatan kita kepada Tuhan, membawa segala sesuatu kepada Tuhan, maka dia akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu penting dalam hidup kita.
Ya, saya bahwa ditinggalkan seorang istri itu tidak mudah. Ya. Kita tidak punya pengalaman itu. Tapi saya tahu itu tidak mudah. Tetapi kalau di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, maka itu ada kesulitan. Sebab itu yang penting di hati kita adalah ada damai dan sejahtera. Dan bagaimana caranya supaya hati kita senantiasa diberi damai dan sejahtera? Kita bawa itu kepada Tuhan, persoalan itu berguna kita kepada Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan pada kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup ini? Maka hal yang kedua, serahkan segala beban dan kewajiban kepada Allah. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kewajibanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kekhawatiran kita tidak kita pendam sendiri, kekhawatiran kita tidak kita simpan sendiri, tapi kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan. Serahkanlah segala beban, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka sebab Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepada Tuhan. Segala sesuatu, kekhawatiran, tantangan, persoalan yang sudah kita hadapi, mari kita bawa segala sesuatu itu kepada Tuhan. Ya sumber kekuatan kita, ya sumber pertolongan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami tantangan seperti ini? Maka yang kita adalah mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Ketika persoalan itu terasa berat, Bapak Ibu sekalian, jangan kita bersandar kepada kepintaran kita, jangan kita bersandar kepada kekuatan kita, tapi jangan kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Amsal 3:5-6 bulan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila Dia dalam segala waktu, maka Dia akan meluruskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, mari kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi Tuhan memanggil bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita hadapi, mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan turunkan menolong kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita akan tidur. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan tidur. Bisa kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi saya tetap semangat. Saya tahu ya tidak mudah kita tetap kuat dari dalam Tuhan. Tapi kita dikatakan bahwa waktu bekerja dalam segala satu kebaikan kebaikan. Mungkin kita berpikir melihat kebaikan itu hari ini. Tapi Alkitab mencatat tidak akan pernah apa yang Dia janjikan itu pasti Dia berhasil. Tapi kita tetap percaya, tetap setia melayani Tuhan, jangan pernah mundur melayani Tuhan. Apalagi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Jadi tidak mudah Bapak Ibu sekalian menjadi seorang pendeta itu bukan mudah. Itu semua dengan kasih karunia dan panggilan. Mari respon yang tetap bangun sebuah kehidupan yang melayani Tuhan, membawa anak-anak tetap ya beribadah kepada melayani Tuhan, mengajar mereka untuk beribadah kepada Tuhan, dan jangan buru-buru. Berlalu itu maksud saya. Jangan buru-buru bangun sebuah kehidupan untuk melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita percaya sekali lagi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Artinya tidak semua orang. Kepada orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang cinta Tuhan, kepada orang yang melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Artinya bahwa orang yang melayani Tuhan, pasti Tuhan merancang hal yang baik. Alkitab mencatat tahu rancangan yang ada pada mereka, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kuatkan dan teguhkan tubuh yang tetap semangat yang melayani Tuhan, berdoa, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan meskipun nanti kekuatan itu adalah bersandar kepada Tuhan, pandanglah kepada Dia, minta kekuatan daripada Dia, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Dalam kebenaran firman Tuhan kita tetap ini, biar kuat dan terus bagi dalam Tuhan.
tetap semangat bagi Tuhan, tetap hormat kepada pemimpin, tetap berjalan dalam penerbangan bersama-sama, ya. Dan biarlah kita punya kepada dengan Tuhan. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat keluarga ini dan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa perancangan hal yang baik untuk kehidupan kami, terlebih bagi keluarga rumah tangga di tempat ini, saudara kami Pepe, Tuhan kuatkan hidupkan. Kami percaya firman-Mu pada sore hari ini bahwa Engkau turut bekerja dalam segala suatu tindakan kebaikan bagi orang-orang yang ngasih. Hamba-Mu dalam orang-orang yang ngasih pada melayani Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau merencanakan hal yang pada kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, dan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menguatkan dan berkati kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, lebih dulu kita ketiga kita akan kami memuji kebesaran. Kita mau berdoa dulu untuk Pak Sebelper ini ya. Gak mudah loh Bapak Ibu. Dia butuh kekuatannya dari Tuhan. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih kuat? Laki-laki atau perempuan pada saat ditinggalkan pasangannya? Perempuan. Mana lebih kuat? Perempuan. Perempuan ya? Perempuan loh lebih kuat. Kalau belum menikah, laki-laki lebih kuat. Iya kan? Dia jarang kesepian. Kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, lalu dia ditinggal pasangannya, itu tingkat kesepiannya lebih tinggi daripada perempuan yang ditinggalkan suami. Ya. Bisa paham gak itu? Itu apanya begitu loh, psikologinya. Kalau laki-laki, sekali lagi nih, laki-laki belum menikah, tingkat kesepiannya itu kecil. Kalau perempuan belum menikah, tingkat kesepiannya itu besar. Dia ingin cepat menikah. Tapi kalau sudah menikah, ditinggal pasangan, tingkat kesepian perempuan itu dia lebih kuat. Dia bisa menangani itu, bahkan seumur hidup. Tapi kalau laki-laki ditinggal, tingkat kesepiannya itu kebalik, bukan kayak muda, tinggi. Yang tadinya ada yang di samping tidur bersama, ini sudah kesepian dia. Kenapa? Karena laki-laki ini
Itulah sebabnya Tuhan kasih penolong. Karena dia nggak kuat tuh sendiri. Nah nanti ini masih ramai. Tapi nanti kalau kita sudah tinggal, dia sendirian, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dia butuh support. Tadi Kenny itu hanya segan-segan aja bilang dia tadi. Ya, Jangan cepat-cepat kuat. Ya, buru-buru. Ya kan? Tapi Pak Sependri ini, kalau saya perhatikan Pak orang kuat dia. Amin. Iya, kuat. Tetapi kita juga perlu berdoa untuk menopang dia, ya, saat ini supaya kekuatan Tuhan lebih memenuhi dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, nggak mudah. Saya itu hampir kemarin itu, hampir aja. Saya udah jeritnya itu kayak gitu. Hampir. Waktu istri saya itu. Saya ke toilet mondar-mandir, masuk ke ruangan itu sambil nangis mondar-mandir. Gak kuat aku Tuhan, jangan kau tinggalkan. Jangan kau ambil dulu. Itu aja belum diambil, apalagi kalau sudah diambil. Ya. Jadi kita berdoa biar Tuhan yang pegang hambanya ini, Bapak Sependri ini, ya, beserta anak-anak, kekuatan Tuhan menyertai dia. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu. Mana anak-anak bawa ke sini, kita berdoa untuk mereka. Kita nyanyi yang tadi itu, si Rusia itu apa itu? Berkali-kali. Berkali-kali. Mana anak-anak Excel? Panggil kakak. Panggil abang. Anak-anak.
kami tangan kita angkat dalam nama Yesus yang berkuasa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami melepaskan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Glory, glory, glory. Kau memberi kekuatan, Kau memberi penghiburan ya Tuhan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan akan memanggil pasangan hidupnya, istrinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tahu segala sesuatu ya Tuhan. Bapa, tidak mudah bagi seorang pria ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami meletakkan tangan kami atas hambamu ini Tuhan. Bapak, saya beri Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kalau dia nanti merasa kesepian, dia merasa lemah, dia merasa tidak berdaya. Tetapi hari ini kami berdoa di dalamnya ada Yesus. Pada saat dia merasakan itu, di dalamnya ada Yesus. Yesus yang memberi dia kekuatan. Yesus memberi dia penghiburan. Yesus memberi dia kekuatan, pandangan, hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, hari Roh Kudus, teganglah Tuhan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mendukung dia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, hari Roh Kudus, terus tuntun langkah-langkah Tuhan. Terus bawa dia menggenapi rencana-Mu. Dia kehilangan istrinya bukan untuk selama-lamanya, tetapi Engkau yang melakukan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, karena di surga kami semua akan berkumpul bersama ya Tuhan. Tetapi semasa dia hidup di dunia ini ya Tuhan, apa yang Kau rancangkan itulah digenapi ya Tuhan. Dia tetap kuat melayani Tuhan. Dia tetap kuat mengerjakan amanat agung Tuhan. Dia tetap kuat bersama-sama ya Tuhan mengurus rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya di Barigas Tumbang Gunung ini, berkati dia Tuhan. Urapilah saat ini. Beri dia hikmat, beri dia pengertian, beri dia kebijaksanaan. Dalam nama Yesus, anak-anaknya diberi kekuatan penghiburan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jagai anak-anak ini, lindungi. Kalau mereka terkena untuk mamanya Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tuhan beri mereka kekuatan. Dalam nama Yesus, tolong mereka. Ya Tuhan. Jagai anak-anak mereka. Jagai anak-anaknya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Mereka akan menjadi pembesar di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Tuhan penuhi dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran, otak yang cemerlang bagi anak mereka ini dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Penuhi dia Tuhan. Hiburkan hati. Kami terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Ada di dalam hidupnya, menghiburkan dia, memberi dia kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali
Ketemu lagi. bersyukur kami dapat berkumpul Live di dalam Facebook. Nanti ada. ibadah Kim penghiburan ada di ini. Facebooknya. Terima kasih untuk semua kebaikan Temenan sama Tuhan. Papa Kim, Tante. Walaupun kami sedang bersedih terlebih keluarga, Amin. tetapi Roh Kudus menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi keluarga yang ditinggalkan. Apa kata mereka? Terima kasih Roh Kudus. Kata mereka. Kekuatan Mereka nonton di sana. yang daripadamu tetap ada pada kami semua. Kami mengakhiri pertemuan kami ini, Iya, dan Tuhan. biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, biarlah wajah Tuhan menyinari semua kita, mencurahkan anugerah dan kasih karunia berlimpah-limpah. Biarlah kebaikan Tuhan terus tercurah bagi kehidupan setiap pribadi kita. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Diberkatilah setiap kita, keluarga, rumah tangga, dengan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di surga tercurah bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus bersekutu Tuhan dengan Roh Kudus menguasai kita. Perlindungan malaikat surgawi berjaga-jaga atas kita, mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Dan Tuhan dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya, kita semua berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Live di Facebook. Ini tante mana? Ada yang dari sini. Ini namanya game. Ini namanya Jason. ini Erlan. Erlan. Terima kasih kami Haris Nabiai untuk masih tetap bersama sama Allah kita terima kasih. Jadi para jemaatnya terima kasih sudah berkorban. Bapak yang diari kekurangan dan Tuhan yang menyiapkan kami yang dari kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan rahmat untuk kami yaitu bekerja kepada Tuhan untuk kehidupan kami. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mungkin ada dari keluarga atau dari Bapak saudaranya, Bapak Ibu yang terpilih, kita dari Barigas Unity, kita turut bersama-sama ya kehilangan ya, tapi tetaplah kuat. Dan kita hamba-hamba Tuhan ya dari pelayanan Barigas Unity, kita ada sedikit ya memberikan apa namanya persembahan kasih ya, ya juga dari kemenangan ya, Tuhan berkati ya. Mungkin kita bisa ya Bapak betul. Dan Ini Bang, gimana? Lagi 1, 2. Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya juga mau menyampaikan agar paham. Nah di sini terkait sumbangan dari keluarga, dari teman-teman, dari rekan sekerja, dari berbagai pihak yang sudah baik tenaga maupun dalam biaya yang sangat membantu kami. Di sini ada beberapa mungkin enggak semua
masuk dalam catatan ya, karena di sini ada berbagai sumbangan baik dari pihak sekolah, dari PGRI ya, karena beliau juga sebagai guru, kemudian dari pendidikan guru agama Kristen ya, komunitas guru agama Kristen Kecamatan Dungan yang juga ikut membantu memberikan dukungan baik itu berupa uang, kemudian dari alumni yang sudah jauh-jauh datang untuk memberikan sumbangan dari alumni Spaken ya, jadi sudah memberikan juga bantuan, kemudian juga dari desa pun juga ada memberikan sumbangan untuk kita membantu keluarga kita yang sedang berduka. Nah di sini jadi jumlah uang itu kurang lebih dari hampir 50 juta kalau dari sumbangan Bapak Ibu, karena tidak semua tercatat ya. Jadi hampir 50 juta. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua teman, rekan, bahkan keluarga, baik dari keluarga almarhum maupun dari keluarga Bapak Axel. Ini sangat membantu kami, dan kami juga mengucap banyak terima kasih untuk jemaat juga, jemaat di Berigas Tulang Bulu yang sudah bersusah payah juga membantu kami di tempat ini, karena Bapak Ibu almarhum atau beliau ini dalam gereja juga sangat membantu bagi kami, karena beliau kalau urusan administrasi, bikin undangan Natal, bikin proposal, semua dia. Jadi beliau ini sangat banyak membantu kami, baik dalam memberikan ide ya. Jadi kalau ada ini saya, jadi kami juga sangat kehilangan sekali ya. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik untuk dia. Tinggal kita yang ada sekarang ya, persiapkan diri kita, karena semua kita menunggu waktu masing-masing ya. Nggak ada yang tahu ya. Jadi kita bersyukur atas dukungan semua keluarga, dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki juga yang ikut bersama-sama merasakan duka yang sangat mendalam. Ibu-ibu, karena kan begitu gak ada ceritanya yang mama sakit ini, kita enak-enak aja rasanya kumpul. Waktu saya mengantar mertua saya ke Palaka, Maksel saya bilang di sekolah, saya duluan pulang karena mau mengantar mertua saya. Jadi dia belakangan sama si Jason dan cucunya kepala sekolah, karena menunggu kepala sekolah datang gitu. Jadi kami duluan ke Palangkaraya. Jadi waktu beliau itu menghembuskan nafas terakhir, kami masih di Petuk Bukit ya. Masih di Petuk Bukit perjalanan ke sini. Waktu kami berhenti itu, lebih lama kami berhenti itu, ibu nelpon di Puskesmas, nelponnya langsung video call ini yang sangat kaget sekali. Kok bisa langsung seperti itu?
Saya untuk katanya. Kami masih dalam mobil dan perjalanan masih jauh dari dekat bukit itu menuju ke sini. Jadi Tuhan punya rencana yang indah untuk memaksir. Karena memaksir ini luar biasa, pujian luar biasa. Baik di dalam gereja, di dalam pekerjaannya pun kami di sekolah, dia sangat membantu kepala sekolah, rekan-rekan guru. Jadi mereka tinggal beres. Jadi semua memaksir yang bisa lakukan. Terkadang dia bisa mengingatkan kami ya, yang di sekolah itu, karena kami satu rekan sekerja di sekolah mengingatkan, ini katanya tanggal ini sudah, berarti cepat kalian selesaikan. Jadi semua pemaksir yang selalu mengingatkan kami. Kemarin itu terakhirnya absen ya, tapi kan ada absensi dia kirimkan. Jadi absen bulan Mei ya, bulan Mei kemarin kan selesai bulan Juni. Tiap awal dulu Juni dia kirim ke grup sekolah kami ini, kirimnya biar untuk dikirim. Maka yang kemarin juga sudah menyelesaikan soal-soalnya untuk ulangan. Jadi, dia sangat orang yang bertanggung jawab. Makanya kami sangat-sangat merasa kehilangan. Kalau kami tetangga lagi, dengan sekerja, keluarga, satu gereja, itu yang sangat kehilangan sekali. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan lebih sayang sama memaksir. Dia sudah enak ya, sudah ikut Tuhan Yesus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang ikut serta membantu baik dalam pelayanan juga. Dan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bukan yang pegang. Itu
Ya, kenapa itu? Berarti yang ini nggak pernah makan, yang ini makan terus, makan terus, makan coklat, makan es krim, yang ini malu-malu, malas makan yang ini. Masih ada banyak. Ini nani guys, kalau video. Iya kamu nani. Ke depannya ini, kan ini. Itu nombor. Tuh. Coba kamu di situ, Lan. Kamu di situ. Lan, Lan, kamu di situ, Lan. Ya, bawa sini. Bawa sini.
berarti bukan nenekmu. Nenekku. Nenekku juga loh. Ya ini nak masukin coklat. Enggak berbahaya. Yang ini coklat. Ya, sender. Panggil. Sudah saja Kak kita matikan Kak. Kamu nyanyi. Potong rambutnya Kim. Kim, Kayak Jackson dong rambutnya. Kim mau nyanyi nggak? Kalau nggak tante matiin. Kim mau nyanyi. Jangan selalu pakai gesang dan Filter.